Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Prof. Sulistiono SPD, Guru Matpel Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada kali ini kita akan membahas bab yang keempat, yaitu berjudul Semua Bersih Hidup Jadi Nyaman. Bab ini akan menerangkan tentang Toharoh. Ya, kita akan bahas selanjutnya tentang Toharoh. Silakan diperhatikan. Kita langsung ke materi saja. Tadi bab yang kita bahas yaitu semua bersih hidup jadi nyaman. Di bab ini membahas tentang Toharoh. Apa itu Toharoh? Toharoh berasal dari bahasa Arab Toharotun, yang artinya bersih, kebersihan atau bersuci. Sedangkan menurut istilah adalah membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas. Menurut cara-cara yang ditentukan oleh syariat Islam, tentunya kita sebagai orang Islam tentunya membersihkan diri dan lain sebagainya juga sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Sebenarnya kita sudah melakukan kegiatan toharoh pada kegiatan sehari-hari. Contohnya kegiatan bersuci dapat dilakukan dengan berwudu. Tentunya kita berwudu sebelum kita sholat, tayamum, istinja setiap kita sehabis buang air kecil maupun air besar, mandi dan bersuci, membersihkan badan, pakaian dan tempat. Itu adalah bagian dari kegiatan bersuci atau toharoh. Nah, terus najis itu apa sih? Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah SWT. Selama masih ada kotoran itu atau najis tersebut, kita tidak boleh beribadah kepada Allah SWT. Ingat, najis merupakan kotoran. Beda lain dengan hadas. Apa itu hadas? Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Tadi ya, jelas beda najis dan hadas. Kalau najis adalah kotoran, sedangkan hadas adalah keadaan pada diri seseorang tersebut yang menjadikan orang tersebut atau seorang muslim tersebut tidak boleh melakukan ibadah sholat, tawaf, dan lain sebagainya karena keadaan dirinya yang tidak suci. Apa sih pentingnya bersuci itu atau taharoh? Bersuci atau taharoh itu sangat penting karena apa? Saya akan menyampaikan 3 hal. Pertama adalah syarat sah ritual ibadah tentunya. Dalam sebuah hadis, miftahus sholati tahuru wa tahrimuha takbiru wa tahliluha taslimu. Dari Ali bin Thalib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kunci salat itu adalah toharoh, yang mengharamkannya adalah takbir dan menghalalkannya adalah salam. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah. Seperti ini. Contohnya ketika sholat, kita pasti bertoharoh dulu supaya kita bisa melakukan sholat. Contohnya berwudu. Wudu sebagai syarat sah sholat. Sholat tanpa wudu tentunya tidak sah. Seperti itu. Makanya kita ketika mau sholat berwudu terlebih dahulu. Setelah berwudu, barulah kita bisa menjalankan sholat supaya sholat tersebut sah. Tentunya selain sholat ada ritual ibadah yang lainnya yang diperlukan keadaan suci pada diri kita. Ada masuk masjid, memegang mushaf Al-Quran, melafazkan Al-Quran, tawaf mengelilingi Ka'bah saat haji, sa'i berlari-lari kecil saat haji, dan juga khutbah Jumat. Itu beberapa contoh daripada ritual ibadah yang mengharuskan kita untuk suci dari yang namanya najis maupun hadas. Yang kedua, karena disukai oleh Allah sesuai dengan firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 222, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang taubat dan orang-orang yang bertoharoh atau membersihkan diri. Maka daripada itu kita sebagai seorang muslim tentunya harus giat membersihkan diri. Karena kita harus ingat
Allah itu suka orang yang membersihkan diri, artinya bersih seperti itu. Yang ketiga, karena bagian daripada iman. Menurut hadis riwayat Muslim, at-tahuru syatrul iman. Kesucian itu bagian dari iman. Berikut ini adalah diagram pembelajaran toharo kita. Toharo nanti ya, di situ ada jenisnya, ada hakiki, ada hukmi. Hakiki adalah najis, hukmi adalah hadas. Najis dan najis ini dibagi menjadi 3, ada ringan, ada sedang, ada berat. Itu bahasa Indonesianya. Nanti istilah dalam fikihnya atau bahasa Arabnya ada. Hadas dibagi menjadi 2, hadas kecil dan hadas besar. Hadis najis ringan itu cukup dipercikan, sedangkan sedang itu dicuci. Najis berat dicuci juga, tapi nanti ada pengecualiannya. Bagaimana? Hadas kecil, hadas besar. Kalau hadas kecil berwudu, hadas besar itu mandi. Ini tadi kembali ke najis. Ketika najis sedang itu dicuci, harus hilang warna, rasa dan aroma. Sedangkan najis berat 7 air atau 7 kali, yang 1 dicampur dengan tanah. Sedangkan hadas bersucinya dengan cara berwudu maupun mandi. Kalau tidak bisa, maka dengan tayamum. Nah, yang tentang hadas kita tutup dulu. Dan materi kali ini yang kita fokuskan adalah tentang najisnya. Najis tadi sudah pengertiannya di depan. Nah, di bab najis ini ada benda yang najis, memang benda itu adalah najis. Bisa disucikan dengan cara istihalah atau perubahan wujud, dibak atau penyemakan kulit bangkai. Sedangkan juga ada benda suci terkena najis. Maksudnya adalah benda itu asalnya adalah suci tetapi terkena najis. Beda dengan benda najis. Benda najis adalah benda yang benar-benar najis. Sedangkan benda suci terkena najis adalah benda yang tadinya suci terus terkena najis. Itu bisa disucikan dengan cara ada dicuci, pencucian, ada penyiraman, ada pengeringan, atau sampah kulit, ada pengerikan, bisa juga dikesetkan ke tanah. Ini ada beberapa contoh kotoran atau yang sebagainya. Ada tumpukan sampah, ada dalam kamar mandi, kloset, itu juga banyak sekali najisnya kalau tidak bersih ya, cara membersihkannya. Dan jika ada binatang yang dimakan seperti ini, kalian sudah tahu sendiri itu apa. Pembagian najis ada 3 macam berdasarkan tingkat pensuciannya. Ada najis ringan atau mukhafafah, ada najis pertengahan atau mutawasithah, dan ada najis berat atau mukhaladah. Yang pertama kita bahas adalah najis ringan atau najis mukhafafah. Kenapa sih ini dianggap ringan, najis mukhafafah ini? Pertama, karena untuk mensucikannya cukup ringan, cukup dipercikan dengan air. Meski masih ada najisnya, sudah dianggap suci. Sesuai dengan dalil berdasarkan hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai dan Al-Hakim, yughsalu min bauli al-jariyati wa yurashu min bauli al-ghulam. Dari As-Sam'i radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi SAW bersabda, air kencing bayi perempuan harus dicuci, sedangkan air kencing bayi laki-laki cukup dipercikan air saja. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai dan Al-Hakim. Ingat ya, tadi najis ringan, sekarang kita adalah najis berat atau najis mughaladah. Najis mughaladah ini berdasarkan atau berat karena apa? Nah, berat karena cara mensucikannya tidak cukup hilang warna, rasa dan aroma, tetapi harus dengan ritual khusus, yaitu 7 kali air dan salah satunya dicampur dengan tanah. Sesuai dalam dalilnya hadis riwayat Muslim, tahuru inna ahadikum itu walagha fihi al-kalbu ayyaghsilahu sab'a maratin ulahunna biturab. Akhrajahu Muslim.
Sucinya wadah air kalian yang diminum anjing adalah dengan mencucinya 7 kali, salah satunya dengan tanah. Hadis riwayat Muslim. Ini najis ini berasal dari babi dan anjing, baik dari air liurnya, pokoknya yang berasal dari anjing dan babi itu semuanya adalah najis mughaladah. Dan yang adalah gambar-gambar contohnya, ada najis mughaladah tadi ya, ada anjing, ada babi di situ ya. Walaupun selucu-lucunya anjing itu tetap najis menurut hukum syariat Islam. Makanya sebagai seorang muslim, alangkah baiknya menghindari yang namanya memelihara anjing seperti itu. Karena kita tidak bisa memastikan kesucian diri kita. Apakah benda di sekitar rumah kita, di dalam rumah kita akan terbebas dari yang namanya najis mughaladah ini. Maka saya sarankan jangan memelihara anjing, kecuali memang itu untuk pengaman. Contohnya ketika hidup di hutan sendirian, nggak ada tetangga, itu perlu penjagaan. Kalau dirasa perlu, bolehlah memelihara anjing. Tetapi kalau tidak perlu, jangan seperti itu. Sedangkan najis pertengahan atau mutawasitoh ini, najis ini batasannya adalah selain najis ringan dan najis berat. Jadi selain yang termasuk najis ringan ataupun najis berat itu ya, semuanya masuk ke mutawasitoh atau najis pertengahan. Ingat tadi, najis ringan adalah contohnya najisnya kencingnya bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan hanya minum ASI. Dan sedangkan najis berat itu yang berasal dari babi dan anjing. Contohnya daripada najis pertengahan ini adalah darah, nanah, muntah, keluar dari kemaluan depan maupun belakang. Terus yang baik berupa padat maupun cair, ada padat atau kotoran, batu ginjal dan lain sebagainya. Sedangkan cair ada kencing, ada mazi, wadi, darah dan sebagainya. Bangkai juga termasuk najis pertengahan atau mutawasitoh. Bangkai adalah yang disembelih tidak secara syar'i, syariat Islam, atau yang mati tercekik, tertanduk, tenggelam, terantut batu, ataupun potongan tubuh hewan yang masih hidup. Hewannya itu hidup, tapi ada potongan tubuhnya, itu juga termasuk bangkai. Adapun cara pencucian harus dihilangkan secara fisik tadi ya. Kalau najis yang pertengahan harus fisiknya harus hilang. Apabila kamu terkena najis, itu fisiknya atau bendanya harus hilang dulu. Dengan cara apa? Warna, rasa dan aromanya harus hilang. Metodenya ada pencucian, penyiraman, penambahan air, pengeringan atau sama kulit, pengerikan, penggelapan atau gosok, pengelapan, kesetkan ke tanah, istihalah atau perubahan wujud. Kalau dikerok itu seperti yang diriwayatkan dalam sebuah hadis, Aisyah mengerok atau mengerik bekas mani Rasulullah SAW dengan kukunya. Kuntu afrukul maniya min saubi Rasulullah idza kana ya bisa. Dahulu aku mengerik bekas mani Rasulullah SAW bila sudah mengering. Ada caranya juga dengan penyiraman, yang artinya seorang Arab dusun telah masuk masjid dan kencing di dalamnya. Orang-orang berdiri untuk menindaknya, namun Rasulullah SAW bersabda, biarkan saja dulu, siramilah di atas tempat kencingnya itu seember air. Ingat ini ya, jadi kalau ada najis itu juga disiram. Metode selanjutnya adalah penambahan air. Bila air di situ tempat terkena najis, ya, kalau ada tempat air terkena najis, disucikan dengan menambahkan air. Contohnya sumur yang terkena najis. Yang selanjutnya dengan cara penyamakan. Idza tubighal habu faqad tahura. Bila kulit bangkai telah disamak, maka telah menjadi suci. Ini berdasarkan mazhab Imam Hanafi, Syafi'i itu suci, Malik Hambali itu tidak suci, tergantung mazhab.
istilah halah atau perubahan wujud menurut mazhab Imam Hanafi. Contohnya khamr, anggur. Itu dari sari buah, fermentasi, khamr ke cuka. Cuka sudah tidak najis. Babi, mulai babi dibakar jadi arang, jadi garam, atau sudah istilahnya menjadi debu seperti itu. Manusia itu yang berasal dari mani tadi adalah ya, jadi alaqah segumpal darah, terus mudghah segumpal daging jadi janin jadi bayi, itu juga tidak. Diusapkan dengan kain itu pendapat Imam Hanafi. Para sahabat Nabi SAW sholat dengan menyelipkan pedang di pinggang mereka. Pedang itu bekas membunuh orang kafir dulu ya dalam jihadnya. Pedang mereka tidak dicuci tetapi hanya diusap dengan kain. Khusus berlaku pada benda yang licin seperti pedang atau kaca. Dikesetkan ke tanah juga ada. Bila sepatu atau sandal kalian terkena najis, maka kesetkan ke tanah dan sholatlah dengan memakai sandal itu, karena hal itu sudah mensucikan. Nah, itu pada zaman Nabi. Kalau zaman sekarang kita kan sholat di dalam masjid, gak mungkin memakai sepatu dan sandal. Maka daripada itu kita lebih baik ketika sandal kita atau sepatu kita terkena najis, kita cuci saja ya, supaya selain bersih juga baunya tetap hilang ya. Dijemur hingga kering. Tanah yang terkena najis bila terjemur hingga kering sampai hilang warna dan aroma najis menjadi suci. Ayyuma ardin jafat faqad zakat. Tanah yang telah mengering maka tanah itu telah suci. Hadis riwayat Asy-Syaila'i. Ini menurut mazhab Hanafi suci, sedangkan menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali tidak suci kecuali disiram dulu. Oke, kita review sebentar mengenai materi yang sudah saya sampaikan tadi mengenai macam-macam najis. Yang pertama adalah najis mukhafafah atau najis yang ringan. Najis ringan ini hanya ada satu, yaitu air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan hanya minum ASI. Ingat, hanya minum ASI, tidak makan yang lain-lainnya. Beda dengan najisnya kencing bayi perempuan, sejak lahir sudah bukan najis mukhafafah. Yang selanjutnya adalah najis mughaladah atau najis yang berat. Najis yang berat ini berasal dari najis anjing dan babi. Tentunya cara membersihkannya tadi diingat adalah dengan 7 kali ya, air dan yang satu dicampur dengan tanah. Terus najis yang berikutnya adalah najis mutawasithah atau najis sedang. Batasannya adalah yang tidak termasuk najis ringan maupun najis mughaladah. Jadi selain najis ringan dan najis mughaladah itu masuk ke najis mutawasithah. Dan cara mensucikannya tadi ya, fisiknya harus hilang, rasa, aroma maupun warnanya harus hilang. Demikian ya, ini adalah materi pada kesempatan hari ini, dan materi yang selanjutnya adalah tentang hadas yang akan kita bahas di video selanjutnya. Demikian sudah kita bahas tentang Thaharah. Semoga kalian bisa mengambil hikmahnya, terlebih kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.